Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia yang tidak terhingga kepada kita semua, sehingga pada subuh yang penuh dengan keberkahan ini kita dapat hadir dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, dan terkhusus kita berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Semoga pagi hari ini banyak rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mendapatkannya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita tujukan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang berhadir pada subuh yang penuh dengan keberkahan ini termasuklah ke dalam golongan orang-orang yang kelak pada hari kiamat nanti dapat bertemu berkumpul bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati seluruh pengurus DKM Masjid Agung Al-Barkah, para pembina, para penasihat, semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kita doakan juga para guru-guru kita, para imam, para muazzin, para merbot juga diberikan kesehatan, keberkahan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus guru kita Ustaz Syarif Hidayatullah Ki Haji Lili Ghazali, alhamdulillah telah selesai melaksanakan ibadah haji. Semoga menjadi haji yang mabrur. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita telah berada pada tanggal 16 Zulhijjah 1445 Hijriah. Telah berlalu dua peristiwa yang agung, peristiwa yang luar biasa. Yang pertama adalah ibadah haji telah selesai. Saudara-saudara kita bersiap-siap, ada yang sudah menuju tanah airnya masing-masing, dan semoga semuanya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya Allah. Peristiwa yang kedua yang telah selesai kita laksanakan yaitu peristiwa yang fenomenal yang tercantum kisahnya di dalam Al-Qur'an, yaitu adalah peristiwa penyembelihan hewan kurban setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Kalau kita perhatikan dua hari raya dalam agama kita itu luar biasa. Hari raya Idul Fitri didahului oleh ibadah yang agung, yaitu puasa 1 bulan lamanya. Hari raya Idul Adha didahului juga oleh ibadah yang luar biasa, ibadah yang agung,
yaitu adalah ibadah haji. Dan dilanjutkanlah bagi kita pada tanggal 10 Zulhijjah melaksanakan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Begitu juga pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah yang kita kenal dengan hari Tasyrik. Haji telah berlalu, namun hikmah haji dalam kehidupan tidak akan pernah berlalu. Begitu juga dengan penyembelihan hewan kurban sudah selesai, tapi hikmah dari penyembelihan hewan kurban tidak akan pernah selesai, karena hikmah itu akan selalu ada di dalam kehidupan kita dan kita berupaya menerapkannya di dalam hidup pribadi, bermasyarakat, bahkan dalam kehidupan konsep bernegara. Hal ini Allah cantumkan di dalam surah As-Saffat ayat 102 tentang kisah tersebut. Ini ayat luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Hanya satu ayat. Tapi dalam satu ayat ini ada 5 hikmah yang bisa kita ambil. Hikmah-hikmah inilah yang kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita perhatikan redaksi ayat yang fenomenal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahus sa'ya, maka tatkala telah sampailah umur Ismail umur sa'ya. Sa'ya itu bisa berusaha, bekerja sendiri, mandiri. Kira-kira umur berapa Pak? Atau umur baliknya 14-15 tahun. Jangan kita bayangkan fisik anak-anak umur 14-15 tahun dengan fisik Nabi Ismail 14-15 tahun. Kira-kira gedean mana Pak? Ya gedean Ismail. Kalau kita haji kita lihat telapak makam Ibrahim. Makam Ibrahim adalah telapak kaki Nabi Ibrahim. Sama nggak dengan telapak kaki kita? Beda. Dari situ kita tahu bagaimana postur tubuh manusia pada saat itu, termasuklah Ibrahim dan anaknya Ismail. Apa yang terjadi ketika usia Ismail telah balik tersebut? Berkatalah ayahnya, ya bunayya, wahai anakku. Indah Pak, indah Bu. Kita orang tua kalau memanggil anak kita dengan kalimat nak, sini nak. Ya bunayya, wahai anakku, wahai ananda. Seperti Luqman memanggil anaknya, ya bunayya. Kita manggil nama, manggil anak, manggil apa Pak? Nama. Manggil nama Pak ya, manggil nama. Kalau lagi kesalnya kira-kira manggil apa Pak? Nah. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami, sesungguhnya aku melihat di dalam tidurku. Apa artinya? Dia bermimpi. Mimpinya para nabi wahyu, mimpinya para nabi adalah sesuatu yang benar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Beda sama kita. Kita kalau mimpi kira-kira jadi apa tuh mimpi? Kembang tidur. Ada mimpi, istri mimpi, malamnya dilihatnya suaminya selingkuh sama wanita lain. Kira-kira besok itu suami diomelin nggak Pak? Diomelin, padahal itu mimpi. Dipanggil, sini Bang, katanya. Apaan? Abang selingkuh ya? Kapan? Kapan kamu lihat? Tadi malam dalam mimpi saya, katanya. Nah, mimpi dibawa dalam dunia kenyataan. Tapi mudah-mudahan nggak ada di sini Bu ya. Nah, sesungguhnya aku melihat di dalam tidurku, di dalam mimpiku. Apa yang dilihat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Anni adbahuka, sesungguhnya aku menyembelihmu. Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa taala. Anni adbahuka fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Ditanya oleh Ibrahim pada anaknya, bagaimana pendapatmu wahai ananda? Apa jawab Ismail? Qala ya abati, wahai ayahanda. Bagus panggilannya kan, yang satu wahai ananda, yang satu wahai ayahanda. Ya abati if'al ma tu'maru, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, niscaya engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita jelaskan secara ringkas pada kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini 5 hikmah yang ada di dalam ayat tersebut. Satu ayat tetapi luar biasa. Yang pertama kita lihat dalam redaksinya itu,
Hikmah yang bisa kita ambil adalah kepatuhan, ketaatan. Ibrahim patuh kepada Allah, Ismail patuh kepada Allah dan patuh kepada kedua orang tuanya. Inilah yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Patuh kepada Allah tidak pakai tawar-menawar. Ibrahim apakah dia menawar? Ya Allah, jangan dah anak saya, ya Allah, saya nunggunya lama banget nih ya Allah. Saya sangat senang sama dia nih ya Allah. Masa sekarang udah dia dewasa saya suruh disembeli? Tapi tidak begitu. Sama seperti yang lalu kita puasa 30 hari. Ada nggak kita minta korting sama Allah? Ya Allah, puasanya jangan 30 hari, bisa nggak dikurangin 50%? Ada nggak Pak? Jadi berapa hari itu Pak? 15 hari kan nggak ada. Ya Allah, sholat jangan 5 waktu apa 3 aja. Ada 2 waktu yang berat banget. Waktu apa itu Pak? Subuh sama Isya. Nah itu kan berat itu. Subuh berat bangunnya, Isya udah kecapean. Tapi kita nggak minta kurang kepada Allah. Artinya apa? Kita melaksanakan kepatuhan, ketaatan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taati. Maka kalau kita merujuk kepada salah satu hadis yang berbunyi ad-dinun nasiha, agama itu nasihat. Kalau kita perhatikan redaksinya itu, nasihat itu seperti menasihat seorang, padahal maknanya agama itu adalah loyalitas. Loyalitas kepada siapa? Loyalitas kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada para pemimpin-pemimpin umat Islam. Nah inilah makna yang pertama, ketaatan, kepatuhan. Ini kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Suami taat kepada Allah, istri taat kepada Allah, anak taat kepada Allah. Istri taat kepada suami, anak taat kepada kedua orang tuanya. Dan ini menjadi pembelajaran bagaimana ketaatan yang dilaksanakan oleh Ibrahim alaihissalam kepada Allah, Ismail kepada Allah, Hajar juga demikian. Akhirnya melahirkan suatu peristiwa yang luar biasa, yaitu adalah penyembelihan kurban. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang kedua yaitu adalah pengorbanan. Bagaimana dalam ayat ini ketika diperintahkan oleh Allah Ibrahim mengorbankan anaknya, dia rela memberikannya. Sisi pengorbanan inilah yang kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kalau kita perhatikan bagaimana pengorbanan Hajar alaihissalam, ya Allah ya Rabbi, luar biasa. Bayi kecil merah ditinggalkan oleh ayahnya karena perintah Allah, dia harus balik ke Palestina. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika haus berlari-lari lihat antara Safa dan Marwah, pengorbanan seorang ibu. Lumayan tuh, jauh Pak. Safa Marwah 500 meter kali berapa Pak? 7. Berarti 7 kali 5 berapa itu Pak? 3,5 kilometer. 3, kilometer Pak. Sa'i itu 3,5 kilometer. Itulah yang dilakukan oleh Hajar, mencari air bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Maka bagi kita yang ketika sa'i itu menangis, kita menangis apa? Menangis pengorbanan seorang ibu kepada anaknya yang kehausan. Ingat lagi kita peristiwa tersebut. Makanya wajar di dalam hadis ketika ada yang bertanya, ya Rasulullah, kepada siapa saya berbakti? Ibumu. Setelah itu ibumu. Setelah itu ibumu. Baru bapakmu. Jadi satu bapak 3, ya gitu loh Pak ya. Nah, satu bapak 3 ibu katanya ya. Ibunya udah nyengir aja, bukan begitu Pak Ustadz maksudnya katanya itu ya. Pengorbanan inilah yang kita berikan. Maka di dalam agama kita hari ini kita berkorban. Kita tinggalkan dulu kemewahan kita, kita tinggalkan dulu yang namanya empuknya tempat tidur dan lain sebagainya. Kenapa? Untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kita berkorban. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tatkala diminta oleh Allah kita untuk berinfak, infaklah yang kita cintai. Ada program bakti sosial mengumpulkan pakaian layak pakai. Oh, ibu baru datang ke rumah, mana nih baju yang mau dikasih? Buka lemari,
yang ini, sayang ini pemberian suami ini, nggak jadi. Buka lagi, wah ini mah kenang-kenangannya dari sahabat saya, nggak jadi. Dibuka lagi, wah ini mah jangan, ini mah belinya ini waktu ulang tahun saya, enggak jadi. Setiap dibuka itu lemari, dikeluarkan bajunya, enggak jadi. Kira-kira akhirnya yang dikasih yang mana, Pak? Dikasih yang pilih yang udah iya udah jelek ujung-ujungnya. Padahal yang diminta oleh agama kita mengorbankan apa yang kita cintai. Termasuklah kemarin kita pilih hewan-hewan yang gemuk-gemuk agar saudara-saudara kita fakir miskin bisa menikmatinya. Nah, ini pengorbanan yang kita contoh di dalam keluarga Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang berikutnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga yaitu adalah musyawarah. Ketika ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak langsung Nabi Ibrahim mengambil pisau kemudian manggil anaknya, apa ya? Sini, ini ada nih firman dari perintah dari Allah. Jangan bantah ya, ini Allah yang perintah nih. Ayo rebahan, mana lehernya? Sini ayah gorok, sini ayah sembeli. Enggak begitu. Dimusyawarahkannya dulu. Wahai anakku, tadi malam ayah bermimpi. Dalam mimpi ayah diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur maza taro, bagaimana pendapatmu? Nah, inilah yang harus kita lakukan, budaya musyawarah Bapak Ibu di dalam keluarga kita. Minta pendapat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebelum penyembelihan hewan kurban berkumpullah pengurus. Nih kita musyawarahkan dulu bagaimana teknisnya, bagaimana penyalurannya dan lain sebagainya. Di keluarga juga kita begitu. Ini kalau budaya musyawarah di dalam keluarga sudah hilang, kasihan anak-anak. Asal mau curhat anaknya, bapaknya sibuk enggak punya waktu. Anaknya pulang sekolah udah girang banget nih mau nunjukkan hasil kerjanya, menggambar sesuatu, ditunjukkannya sama ayahnya, ayahnya ngomong, ayah masih capek tuh. Bahkan ibunya ngomong, ayah jangan diganggu, ayah masih capek. Nah, padahal tidak butuh berjam-jam, benar Pak ya? Memberikan apresiasi kepada anak yang senang, yang gembira, tidak butuh waktu lama. Cukup diambil, dipangku, dikatakan, bagus nak gambar kamu, nanti ini begini, wah udah girang banget dia. Apa jadinya kalau anak-anak kita tidak seperti Ibrahim dan Ismail yang senantiasa bermusyawarah ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka yang terjadi adalah anak-anak kita akan mencari orang di luar rumahnya. Kenapa? Karena tidak didapatkannya di dalam rumah itu orang yang mau mendengar apa yang dialaminya. Dia mau curhat sama ayahnya, ayahnya nggak punya waktu. Dia mau curhat sama ibunya, ibunya juga demikian. Akhirnya kemana dia? Pergilah dia ke luar, cari temannya, bertemu dengan komunitas-komunitas. Akhirnya di situ didapatkannya tempat curhat. Kalau yang didapatkannya itu benar, bagus. Tapi bagaimana kalau yang dijumpainya di luar sana yang enggak benar? Ternyata dijumpainya orangnya yang enggak beragama, yang enggak mau ikut aturan agama, yang ingin bebas. Banyak itu. Banyak komunitas-komunitas anak muda remaja yang mereka enggak mau diatur sama agamanya. Ingin bebas katanya, enggak mau dikekang dan lain sebagainya. Inilah yang sangat berbahaya. Kalau anak-anak kita mencari pelampiasan keluar rumah karena tidak didapatkannya di dalam rumah. Oleh karenanya apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya bermusyawarah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini 4 tahun dah rumah nggak mau dicat kata ayahnya. Ayah mau ngecat, tanya, mama yang di depan mau warna apa? Mama mau warna putih pak. Nah, catat. Kamu yang nomor 2 yang dalamnya warna apa? Warna krem aja pak, lebih adem. Catat. Kamu yang anak ini, yang anak yang kedua kamarnya mau warna apa? Yang laki-laki ditanya, biru muda. Catat. Berikutnya yang perempuan yang paling kecil, saya pink aja. Catat. Nah, cat. Wah enak, bagus kan warna-warni. Tapi kalau ayahnya otoriter, nggak ngomong dia kepada anak, ini 4 tahun rumah nggak dicat nih, ayah mau ngecat, tidak boleh satupun yang membantahnya. Emang ayah mau ngecat apa warnanya? Ayah mau cat tuh dari depan sampai belakang hitam semua katanya. Nah, kebayang nggak Pak kalau hitam tuh rumah apa itu?
Kan coba musyawarah, bagus semua hasilnya. Inilah yang diterapkan dalam kehidupan kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah kerjasama. Kita lihat umur Ismail sama Ibrahim, Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail jauh itu. Karena ketika Ismail, menurut catatan kita membaca sejarahnya, ketika Ismail lahir, Ibrahim sudah umurnya 90 tahun lebih. Jadi kalau peristiwa itu terjadi, Ismail umurnya remaja 14, berarti Ibrahim umurnya sudah mencapai 100 tahun lebih. Artinya ini dari segi umur begitu jauh, tapi kerjasama bisa dilakukan lintas generasi. Nah ini, maka dalam kehidupan ini kita bekerja sama, orang tua dengan anak-anak muda bersinergi. Yang anak muda dia masih kuat tenaganya, yang orang tua dia mempunyai pengalaman, pemikiran yang tidak bisa diabaikan. Makanya anak muda harus tetap jaga adabnya, sopan etikanya. Yang orang tua juga demikian. Sehingga terjadilah ini peristiwa kurban. Maka kemarin ini ketika kurban di mana-mana kan orang tua tinggal memantau, menyuruh. Paling yang ringan-ringan nih Pak, nimbang, apa lagi Pak, masukin. Bagian urusan tulang siapa Pak? Anak muda. Jangan dikasih yang udah 70 tahun ke atas megang golok, megang kampak untuk ngancurin tulang. Kasihan ketika diangkat itu golok, kerpak, disangka yang bunyi itu tulang, ternyata pinggangnya Pak yang bunyi Pak. Nah, kenapa? Udah nggak kuat. Tapi bersinergilah antara yang muda dengan yang tua. Dan ini dicontohkan oleh Ibrahim dan Ismail. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah sabar. Maka kalimat itu cukup indah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Laksanakanlah wahai ayahanda, niscaya engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Sabar ini Bapak Ibu pahit memang. Pahit dalam melaksanakannya. Tapi buah dari sabar manis. Bagaimana kesabaran Ibrahim, Ismail digoda oleh setan, tapi buahnya apa? Manis, terlaksana itu penyembelihan hewan kurban, diganti oleh Allah dengan seekor kibas yang besar. Godaan datang. Kalau kita melakukan ibadah, taat pada Allah, godaan pasti ada, tapi sabar kita. Sholat pasti godaannya ada, sabar kita. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menerima musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pegal badan kita, minum jamu pahit, tapi setelah itu segar. Maka dulu kita ada lagunya Bu ya, madu dan racun. Madu itu manis, racun itu berbahaya. Siapa yang lagunya Bu? Ari Wibowo ya. Madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku. Ibu kalau disuruh milih yang mana, di madu atau di racun Bu? Milih yang mana Bu? Enggak dua-duanya, dua-duanya enggak enak katanya ya. Nah itulah dalam kehidupan ini, sabar kita. Kadang-kadang orang tidak melihat proses, tapi melihat akhir. Padahal dalam proses itu banyak arang melintangnya, betul Pak ya? Banyak kesusahannya, dalam proses itu banyak kesulitannya. Kadang kita melihat, oh dia sukses, dia orang kaya, dia berhasil. Kita hanya melihat akhirnya, tapi prosesnya kadang kita tidak melihatnya. Dalam proses itu banyak kepahitan-kepahitan. Jika sabar maka hasilnya manis. Nah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah saja 5 hal hikmah yang ada di dalam peristiwa kurban yang diabadikan itu di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Mudah-mudahan kita ini mampu mengambil hikmah tersebut dan kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kurban sudah berlalu, tapi hikmahnya tidak akan pernah berlalu di dalam kehidupan kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu